Kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi, ya, atas nama Pak Basuki Cahayapurnama, ya, bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dalam pemeriksaan ini sesungguhnya masih bersifat pertanyaan yang umum, ya. Setidaknya ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan kepada yang bersangkutan, lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding, ya, PT Pertamina Persero. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya penyidik tentu ingin mendalami bagaimana peran yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam kaitan dengan import ekspor, ya. Katakan kalau import itu kan ada minyak mentah dan juga produk kilang. Nah, bahwa kita tadi juga atau penyidik melihat bahwa yang bersangkutan sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita, pada saat yang sama juga dilakukan import, ya, terhadap minyak mentah dan produk kilang. Jadi semua ini masih dalam berproses, ya, tentu penyidik akan terus mendalami. Data dari Kejaksaan Agung punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding, ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah, saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Kita kembali kepada persoalan yang ingin kita bicarakan tentang Pak Ahok. Ya, sepertinya kalah telak, ya, skornya ya 1:3 lah atau 1:5. Karena apa? Karena apa yang disampaikan beliau sebelum masuk ke kantor kejaksaan itu seolah-olah beliau punya semuanya, ya gitu, ya. Punya semua data yang siap untuk membongkar sana sini dan sebagainya, ya. Dan itulah yang sebenarnya dinanti-nantikan oleh publik. Pak Ahok meledakkan itu semua, ya. Tapi ketika sampai ke dalam ternyata yang meledak, yang kaget itu adalah Pak Ahok sendiri. Di mana letak kekagetan dan meledaknya situasi itu? Ya, ketika itu Pak Ahok sendiri mengakui bahwa saya pikir saya punya data yang banyak sekali, ternyata hanya selutut, ya, dan kejaksaan punya banyak, ya, setinggi badan lah seperti itu. Jadi ini kelihatannya kecelek, ya, Pak Ahok dan juga publik kecelek seolah-olah apa yang disampaikan oleh Pak Ahok itu banyak sekali banyak sekali beliau tahu tentang segala sesuatu, ya. Beda sikap kejaksaan yang diam-diam kemudian umumkan. Ya, karena apa? Kejaksaan lebih banyak memiliki data-data itu. Nah, inilah yang kemudian saya kira kejaksaan tidak tertawan dengan satu kondisi, ya, yang digembor-gemborkan oleh Pak Ahok dan juga yang lain-lain, ya. Tapi kita lihat nanti, ya, bisa jadi juga kita keliru, ya. Jangan-jangan Pak Ahok sengaja melandai dan kemudian jangan sampai terbaca oleh orang-orang di luar sana yang sedang khawatir ketika beliau akan menyampaikan itu. Tapi kelihatannya sinyal yang dikirimkan oleh Pak Ahok itu bahwa kejaksaan punya semua itu, ya, artinya lebih baik lagi data-data yang ada. Nah, ini mau menjawab bahwa sebenarnya, ya, kita tidak bisa merendahkan, ya,
lembaga negara seperti kejaksaan seolah-olah kita kemudian memandang bahwa ada orang yang lebih banyak tahu ya, karena biasalah bahasa-bahasa di persidangan juga begitu ya. Oh, kami punya bukti satu kontainer, kami punya bukti satu gunung ya, seperti itu. Tapi ternyata ketika dibawa, diperhadapkan, ditanya ya datanya sangat kecil ya, volumenya atau kuantitasnya, apalagi bicara tentang kualitas. Ya, ini penting sekali ya teman-teman. Nah, ketika kita bicara tentang persoalan ini, menurut saya yang perlu kita perhatikan bersama-sama bahwa upaya-upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi itu terukur ya. Terukur artinya tidak kasak kusuk, tetapi kemudian satu demi satu itu dikupas, dikuliti, dan kemudian orang tiba pada sebuah kenyataan bahwa ini tersangka, yang ini tersangka, yang ini tersangka. Bahkan kita lihat ke depan secara progres, Pak Prabowo, presiden kita, itu punya keinginan untuk membangun suatu penjara khusus untuk koruptor di sebuah kepulauan terpencil ya, yang jauh dari akses publik dan sebagainya ya. Ini merupakan satu langkah baru yang menurut saya menarik untuk diikuti. Tapi sejauh yang saya pikirkan terhadap bangsa dan negara ini adalah kita juga berhati-hati ya, jangan sampai kemudian kita lupa ya efek dampak dari pengejaran-pengejaran ini kan tentu mereka-mereka yang merasa tersudut dan tersakiti juga dalam konteks hal ini itu juga nanti akan melawan ya. Melawan itu dalam pengertian ya berbuat sesuatu yang bisa jadi menjadi sumber pemicu kekeosan di bangsa dan negara kita ya. Dulu-dulu kita pernah belajar secara sejarah bahwa ketika ada peristiwa-peristiwa penangkapan koruptor ya biasanya akan memicu kerusuhan di sana-sini untuk mengalihkan isu yang jauh lebih kuat dan sebagainya. Inilah yang kita tidak mau. Sebenarnya nasihatnya Pak Prabowo itu penting ya untuk kita timbang-timbang ke depan. Artinya ya sudahlah ya, sudah itu dalam pengertian benahi, baiki, jangan lakukan lagi, dan kita membangun Indonesia yang bebas dari katakanlah margin errornya lah, kecil terkait dengan tindak pidana korupsi yang ada. Nah, ini yang menurut saya bukan partai politik juga support terhadap itu. Bukan berarti tidak support terhadap pemberantasan ya korupsi karena sekali lagi tentu korupsi itu adalah extraordinary crime ya, kejahatan yang luar biasa. Tetapi kita lihat bahwa sejarah sudah mencatat bahwa terjadi ya para koruptor mereka-mereka yang masa depannya akan terpepet ya, itu akan bereaksi ya. Bukan merespon tapi bereaksi ya, dan bereaksi itu negatif ya buat kita. Nah ini jadi menurut saya kita perlu harus berhati-hati juga membangun respon-respon opini kita agar supaya menurut saya ya tawarannya lebih baik kita timbang-timbang ulang apa yang dipikirkan oleh Pak Prabowo. Jauh lebih baik kita benahi ke depan ya, yang sudah ya silakan saja kemudian melakukan mediasi-mediasi. Kalau Pak Prabowo itu yang sempat disalah dimengerti adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara dan seterusnya dan sebagainya. Saya kira itu catatan kita. Mudah-mudahan Indonesia tidak kalah telak dengan skor pemberantasan korupsi dengan cara-cara yang kalau bisa tidak perlu harus zero zoom ya, habis-habisan, bukan partai politik.